Bidadari Chapter 32 Kenyamanan. Wah, cepat sekali kamu sampainya, Reiko. Dari mana bisa dibilang cepat? 2 jam aku di jalan dan kena macet. Kenapa juga dia harus cari rumah di daerah Cibubur sih? Bisik hati Reiko saat seseorang yang membuka pintu dengan senyum ramah terlihat menyapa tamunya yang baru saja mengetuk pintu. Iya, Pak Le. Walaupun Reiko tidak berpikir sama seperti Pak Le-nya, dia juga membalas senyum dengan ramah. Kebetulan tadi aku memang sedang di luar kantor, jadi ya sudah, aku langsung kesini saja pas Pak Le kirim Sherlock. Aku tidak mau buat masalah dengan kakek, jawab Reiko lagi, yang kini terasa pegal kakinya karena terus-terusan menginjak pedal gas dan rem bergantian melewati kemacetan. Dan segitu, dia juga sudah menggunakan mobil Matic. Rumah Pak Le-nya memang ada di kota wisata Cibubur, salah satu hunian kelas menengah ke atas, dan ini jauh sekali dari wilayah segitiga emas kota Jakarta. Makanya, perjalanan pagi menjelang siang itu cukup melelahkan untuk Reiko, di mana dia bisa mencapai kantornya dalam waktu tidak sampai setengah jam. Tapi ngomong-ngomong Pak Le, kenapa tidak berangkat ke kantor? Reiko berusaha membuka obrolan yang lebih santai. Dan ini wajar jika Reiko penasaran, karena tadi share location yang diberikan adalah alamat rumah dari seseorang yang masih memiliki kerabat dekat dengannya itu. Memang Pak Lemu ini sudah izin ke kantor dari kemarin, jadi kebetulan saja sekarang di rumah. Ayo masuk dulu Reiko, kita ngobrol sambil duduk. Iya Pak Le, apa sekarang Pak Le lagi gak enak badan? Bukan Reiko. Pria parubaya itu pun menggelengkan kepalanya sambil mempersilahkan Reiko duduk dengan gerakan tangannya menunjuk sofa di samping sofa yang ditujunya. Tapi hari ini Vanessa pulang, jadi sengaja Pak Le tidak kemana-mana supaya kapanpun mereka tiba di sini, Pak Le ada di rumah. Vanessa? Dia sudah menikah dengan Rehan. Iya, dia produser itu. Jadi mereka merencanakan mampir ke sini. Romo pasti cerita padamu ya. Bukan Pak Le, tapi Papa. Adi Wijaya memang dipanggil Romo oleh anaknya. Tapi panggilan ini berbeda dengan panggilan Reiko dan cucu-cucunya yang lain, yang lebih suka memanggilnya dengan sebutan kakek. Vanessa sudah menikah hampir 3 tahun sebelum lulus sekolahnya tahun 2020. Jadi dia tinggal tidak bersama Pak Le tapi dengan suaminya. Pria yang ditanya itu baru saja mengempaskan tubuhnya, duduk berseberangan dengan Reiko dan mengangguk. Iya, rencananya mereka akan tinggal di Jakarta untuk seminggu atau sebulan ya. Pak Le lupa, tapi yang pasti Vanessa kesini untuk liburan saja karena dia tinggal di Amerika. Bosan di sana, suaminya memiliki core bisnis di sana. Jadi mereka akan liburan. Tidak untuk Rehan Pak Le rasa. Mungkin ada beberapa hal yang harus dia lihat juga di perusahaan papinya, Bondan. Memang setiap ke Indonesia dia selalu menyempatkan diri untuk bekerja dan mengecek perusahaan milik papinya. Reiko pernah mendengar tentang Bondan dan bisnisnya juga, tapi memang tidak terlalu akrab karena hanya sepintas selalu saja. Karena Bondan di bisnis properti sama seperti Tommy Pramono, makanya pria itu sering juga membicarakan Bondan. Jadi Vanessa memilih tinggal di sini mungkin untuk menghilangkan rasa rindunya ke Pak Le. Anak manja itu sepertinya berniat begitu Reiko. Dan sejujurnya Pak Le juga sudah rindu dengan Dharma, makanya sengaja meluangkan hari ini untuk mereka sebelum direbut oleh ibu mertuanya Salimah. Ya, Mami Salimah juga sangat memanjakan Dharma, cucu pertamanya dari Rehan dan Vanessa. Bocah itu selalu saja jadi rebutan. Tingkah laku orang tua yang seperti ini bisa dibayangkan oleh Reiko, makanya dia pun tersenyum. Dharma cucunya Pak Le sepertinya ngangenin ya. Namanya juga pada cucu Reiko. Nanti kalau kamu punya anak, pasti orang tuamu juga akan merasakan sama seperti yang Pak Le rasakan setiap kali kamu membawa anakmu ke rumah mereka.
Pria itu menanggapi dengan santai, dengan wajah terlihat berseri dan mengangguk pelan. Tidak ada anak darinya. Orang tuaku tentu saja tidak mengharapkan cucu darinya juga. Menimpali ini, Reiko tidak bicara, hanya saja berbisik menggerutu di dalam hatinya. Tak ada sama sekali dia kepikiran soal ini. Pak Le juga berencana membawa Dharma ketemu dengan Romo. Itu pun nanti kalau Rehan setuju. Tapi Reiko kembali fokus pada pembicaraan karena Hartono sudah kembali bercicit. Kakek pasti senang kalau bisa ketemu cicitnya. Tentu saja dia juga sudah mengomel terus ke Pak Le dan menyuruh sowan. Tambah Hartono lagi. Sebelum ngomong-ngomong, Pak Le minta maaf kemarin tidak bisa datang ke pernikahanmu. Karena kemarin itu Pak Le mengerjakan semua pekerjaan kantor untuk hari ini. Dijadikan satu seharian sampai menjelang tengah malam baru beres. Dan Pak Le juga sudah menelpon papamu untuk minta maaf. Lalu papamu bilang katanya akan ada acara resepsi besar di Jakarta nanti. Jadi Pak Le pikir akan datang ke resepsi di Jakarta saja. Reiko menggelengkan kepalanya pelan, tanda tak masalah. Itu hanya acara pernikahan saja kok Pak Le. Kenapa tak disahkan di KUA? Kata papa menyusul, tak sempat Pak Le. Ucap di bibir Reiko. Kalau hanya pernikahan agama, akan mudah menyelesaikannya. Tapi kalau sudah pernikahan negara, ini akan merepotkan. Bisik hati Reiko. Kapan kamu akan mengurus pernikahan secara agama? Menyusul, karena papa maunya nanti akan dibuat resepsinya besar-besaran. Nanti akan ada akad nikah kedua yang disahkan oleh negara, walaupun akad nikah agama sudah selesai. Iya aku paham. Ini bisa diterima oleh Hartono. Walaupun sebenarnya aku tidak mengharapkan resepsi besar-besaran Pak Le. Oh, jangan ditolak, itu keinginan papamu, ujar Hartono yang tidak sama sekali berusaha untuk menjatuhkan kakaknya. Kamu ini kan pewaris dari Adi Wijaya, masa pernikahannya diam-diam? Ikuti saja permintaan orang tuamu, karena pernikahan itu hanya sekali. Momen itu akan kamu ingat seumur hidupmu, dan kalau kamu mengadakan pesta besar-besaran juga itu tak ada salahnya. Walaupun pernikahan sederhana itu lebih baik, tapi kakekmu pasti punya pandangan lain sama seperti papamu. Pak Le juga kan pewarisnya, tapi pernikahan anak Pak Le biasa saja. Reiko kembali membalikannya pada Hartono membuat omnya itu terkekeh. Tidaklah untuk Vanessa. Tapi kemudian pria itu menggelengkan kepalanya lagi. Pak Le tidak memiliki kontribusi apapun dengan perusahaan Romo Reiko. Pak Le tidak akan mengambil apapun dari sana. Begitupun juga dengan putriku. Kami tidak akan mengambil apapun dan ini memang sudah janjiku. Memang dari dulu Hartono bukan orang yang gila harta. Dia tidak memikirkan berapa banyak yang dia miliki dari keluarganya. Segala sesuatunya sudah cukup untuknya. Baginya ya sudah. Toh apa yang dia dapatkan dari pekerjaannya sekarang ini sudah lebih dari cukup. Dirinya juga tidak mengharapkan sesuatu yang lebih dari ini. Tapi aku rasa tetap saja kakek akan tetap memberikan bagian pada Pak Le. Dari wajahnya aku tahu dia tidak berpura-pura tak ingin mengambilnya. Tapi kenapa sepertinya papa ketakutan sekali dia akan mengambil semuanya. Ini tak bisa dimengerti oleh Reiko, tapi terpaksa tidak bisa didalaminya lagi pemikiran ini karena... Apa kakekmu menyuruhmu ke sini untuk membicarakan masalah ini, Reiko? Hartono sudah menaruh curiga pada sesuatu yang lain, yang membuat Reiko segera menggelengkan kepalanya. Oh, tidak. Kakek hanya menyuruhku untuk mampir ke sini. Dan karena Pak Le juga punya pengalaman bisnis yang mungkin menarik untukku katanya. Maksudmu? Hartono menunggu jawaban di saat mereka mencoba mencari kalimat yang tepat. Meski sebenarnya dia juga sudah mendapatkan kisi-kisi dari Adi Wijaya yang lebih dulu menelponnya. Aku tertarik dengan desain interior dan aku juga melanjutkan studiku dulu mengambil fakultas tentang itu. Dan sekarang aku sedang punya klien yang gak main-main Pak Le. Hanya saja aku cuma punya waktu sampai besok mempersiapkan segalanya. Aku sedikit buntu dan kebetulan tadi kakek menelponku juga. Jadi aku memang tertarik untuk mencari saran darimu. Tapi Pak Le tidak terlalu banyak mengerti tentang desain interior. Kamu tahu kan pekerjaan Pak Le, Reiko? Iya Pak Le, kata kakek Pak Le itu memang mengembangkan bisnis properti. Lega Hartono setelah tahu kalau Reiko memang tidak salah paham dan menganggapnya hebat di bidang interior. Pak Le dan beberapa teman memang sedang mengembangkan properti syariah. Kami tidak melibatkan sama sekali yang ada sangkut paut dengan lembaga pembiayaan konvensional. Aku mengerti Pak Le.
Jadi modalnya tidak melalui bank tapi developernya sendiri, dan mungkin pembayaran berjangka dari pembeli. Benar sekali, Hartono pun melanjutkan. Kami juga sepertinya membutuhkan desain interior untuk satu proyek kami yang baru, dan mungkin kamu bisa bekerja sama dengan kami. Wah, aku sangat tersanjung sekali. Terima kasih Pak Le. Reiko tidak menyangka kalau dia akan ditawarkan suatu bisnis. Tentu saja Reiko senang, tapi saat ini memang bukan itu yang menjadi ujung pikirannya. Pak Le, apa mungkin aku bisa mendapatkan suntikan dana dari bank dengan jaminan sebuah kontrak kerjasama? Di sini Hartono pun mengerutkan dahinya sambil berpikir sejenak sebelum dia yakin akan jawabannya. Apa kamu sedang butuh dana untuk bisnismu? Iya Pak Le, tapi aku tidak tertarik untuk pinjam pada kakek. Aku ingin mencari sendiri modalnya. Sedikit demi sedikit keinginan Reiko pun terkuak. Apa mungkin dengan kontrak kerjasama yang aku tunjukkan dan juga rencana pembayaran dari pihak buyer, aku bisa mendapatkan sedikit bantuan dari bank? Biasanya mereka minta jaminan, jawab Hartono cepat. Dan mungkin mereka akan melakukan kurasi dulu. Mereka harus membicarakan ini dan paling sedikit waktu yang dibutuhkan itu antara 1 sampai 3 bulan. Memang rencananya kamu ingin menggunakan uang itu kapan? Kontrak kerjasama mungkin akan ditandatangani sekitar 1 atau 2 hari lagi. Pembangunan paling lambat itu sekitar 1 bulan karena kami membutuhkan preparation. Dan aku juga harus mencari tim yang memang bisa bekerja sama denganku untuk menjalankan proyek ini. Lagi-lagi jawaban yang membuat Hartono mengerutkan dahinya kembali. Berapa jumlah modalnya? 10% dari $1,5 miliar Pak Le. Masya Allah, itu nilainya besar sekali Reiko. Kamu menandatangani kontrak kerjasama dengan siapa? Dan apa kamu yakin dia sanggup membayarnya? Dengan perusahaan Aurora Corporation? Aku bisa menebak. Proyek kota mandiri mereka? Iya benar sekali Pak Le. Di sini Hartono barulah tersenyum simpul. Aurora Corps adalah perusahaan besar. Aku rasa mereka tidak akan membiarkanmu bekerja tanpa adanya down payment Reiko. Aku yakin sekali minimal mereka akan memberikan sekitar 10-20% DP. Oh iya, memang betul mereka akan memberikannya. Tapi aku sendiri yang meminta perubahan perjanjian. Jadi aku yang harus bertanggung jawab di awal sebelum mereka nanti akan membayarnya. Hah? Bagaimana bisa begitu? Hartono sendiri agak bingung dengan penjelasan Reiko, karena untuk perusahaan sebesar Aurora Corporation tidak akan membuat susah kliennya, bukan? Disinilah Reiko mencoba menceritakan segalanya. Alasan dirinya masuk ke dunia interior design karena memang itu adalah hobi dan juga salah satu bidang yang disukainya, termasuk bagaimana larangan dari Adi Wijaya. Dan Reiko juga menceritakan bagaimana terjadinya perjanjian antara dirinya dengan perusahaan Aurora Corporation. Bahkan aku juga tidak menyangka kalau aku juga harus menceritakan tentang hubunganku bersama dengan B. Dan terpaksa karena Hartono adalah pendengar yang baik, dia tidak memotong sama sekali. Jadi Reiko menceritakan semuanya dengan jelas, termasuk tentang perusahaannya yang didirikan bersama dengan Brigita. Jadi perusahaan itu adalah batu sandungan kenapa Raditya Prayoga, CEO dari Aurora Corporation, tidak mau bekerja sama denganmu di awal. Benar sekali Pak Le, dan aku menawarkan perjanjian ini pada mereka sebagai feedback dan untuk harga diriku, juga membuat mereka yakin kalau aku memang serius menggarap proyek ini. Mengertilah sekarang Hartono tentang masalah yang dihadapi Reiko. Makanya jawaban itu membuat dirinya tersenyum, menyejukkan, dan tidak menghakimi, yang membuat Reiko sedikit kagum dalam hatinya. Dia sama sekali tidak menyinggung tentang keluarga besar Adi Wijaya. Dia mendengarkanku, dan dia sama sekali tidak menghina bisnisku, seperti yang selalu dikatakan oleh Papa, kalau bisnisku hanyalah bisnis hobi, sama seperti kakek yang menilai bahwa aku kurang bersyukur karena aku tidak mau meninggalkan mimpiku dengan desain interior. Dan aku juga sangat nyaman sekali bicara dengannya. Reiko baru pertama kalinya bicara dengan seseorang dari anggota keluarganya, di mana dia bisa menceritakan semua tentang impian terbesarnya ini tanpa digurui, tanpa diprotes, dan diberikan mimik wajah menghina. Tentu saja ini membuat dirinya berpikir ke arah sana. Sangat nyaman sekali memang bicara dengan Hartono. Dia adalah tipikal pria yang kebapaan dan bukan orang yang suka menyelak pembicaraan orang lain. Di samping itu, Hartono memang cukup sabar.
Bahkan saat ini pun dia tahu dan sudah terbayang permasalahan Reiko. Kalau begini ceritanya, Pak Le rasa kamu nggak bisa untuk pinjam ke bank, Reiko. Nilai yang kamu minta itu 10% dari 1,5 miliar. Jadi, menurut Pak Le, cara apa yang seharusnya aku gunakan?